Bincang-bincang santai bahas strategi membangun nagari. Suasana penuh keakraban tampak dalam bincang-bincang santai di Lapau. Masyarakat yang mempertemukan calon wali nagari Padang Kandang Pulau Air, Kecamatan Nan Sabaris, Ajo Swardi, dengan calon wali nagari Sungai Bulua Barat, Kecamatan Batang Anai, Agusman Eka Putra. Dalam diskusi tersebut, keduanya bertukar pandangan dan pengalaman mengenai berbagai strategi membangun nagari yang maju, mandiri, dan sejahtera. Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain peningkatan pelayanan masyarakat, pemberdayaan ekonomi warga, pembangunan infrastruktur, pengembangan potensi generasi muda, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Ajo Swardi dan Eka Batang Anai sepakat bahwa kemajuan nagari hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah nagari, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh lapisan warga. Lapau sebagai tempat berkumpul masyarakat dinilai menjadi ruang yang efektif untuk menyerap aspirasi dan mendengarkan langsung harapan masyarakat demi terwujudnya pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Beda nagari, namun tujuan kita sama, yaitu menghadirkan kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat menjadi semangat yang mewarnai pertemuan penuh kekeluargaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu dengan saya Tommy Chandra. Kita bincang-bincang sore ini bersama para calon wali nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Saat ini di Padang Kandang lagi musim durian. Ya. Jadi ada salah satu wali nagari dari Sungai Bulua Barat hadir ikut makan durian juga bersama-sama di sini. Jadi ini adalah spontan, tiba-tiba mendadak datang, dan kita juga spontan tiba-tiba buat konten. Nah, ini kita tanya-tanya dulu nih dengan para calon wali nagari kita nih dari Sungai Bulua Barat. Nah, ini mungkin dalam minggu-minggu ini, seminggu lagi mungkin jarak untuk pencoblosan tanggal 27 Juni. Ini strategi yang sudah dilaksanakan dari Eka Putra ya, Agusman Eka Putra, Ya. Calon wali nagari nomor 5. Eka Batang Anai. Nomor 5. Yang di konten kreatornya terkenal dengan Eka Batang Anai. Iya, betul. Ya. Ya. Nah, Eka Batang Anai ini sudah viral nih di Batang Anai nih. Dan dia juga kabarnya kemarin putar roda juga tuh di Batang Anai, ketemu dengan Bupati, sudah dipanggil wali aja nih. Ini coba ceritakan sedikit nih, Bung Eka. Iya. Terima kasih ya Bang Tommy. Pertanyaan yang menarik. Kita mulai dari mana ya? Ini duriannya luar biasa nih, enak nih Pak Wali ini ya, terus nih ya. Orang tua kita. Ini sebelumnya kami bilang dulu, aduh sana ya di Padang Kandang Pulau Air. Mari bersama-sama menentukan pilihan nomor 2 Pak Suadi untuk memimpin Padang Kandang Pulau Air untuk ke depannya 8 tahun ke depannya, insyaallah amin. Semoga Bapak lebih amanah lagi gitu ke depannya. Mana balik korong ya Pak ya. Dan khusus saya buat Eka Batang Anai atau Gusman Eka Putra ya, calon wali nagari Sungai Bulua Barat nomor 5. Itu yang kita udah lakukan untuk persiapan untuk di sini. Kita mempunyai trik masing-masing ya. Dari kita 5 orang calon, 1, 2, 3, 4, 5 dengan saya. Itu kan berbeda-beda teknisnya di lapangan. Tapi yang jelas kita tadi tidak menargetkan apa-apa. Jadi perlu diketahui dapat nomor 5 itu kita udah alhamdulillah gitu kan. Jadi kalau kita suara kita melebihi menjadi pemenang, menjadi paling banyak suara kita di antara yang 5 itu, di antara yang 4 lagi, itu ada suatu bonus diberikan oleh masyarakat negeri Sungai Bulua Barat. Dan persiapan yang kita lakukan ya mungkin sama, tidak berapa beda dengan yang lain gitu kan, sama itu kan. Tapi kita punya planning tersendiri. Mudah-mudahan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat, mengunjungi rumah demi rumah untuk rumah-rumah masyarakat yang di negari tersebut. Begitu kira-kira Bang. Jadi untuk strateginya kemarin itu kan, ini ada nggak ikut incumbent di dalam kontestan itu? Oh, dalam kontestan itu ya kita tahu yang nomor 1 itu kan mantan ketua Bamus, nomor 2 itu mantan wali negari, nomor 3 mantan sekretaris negari waktu baru pemekaran, nomor 4 itu ada salah satu guru silat, saudara kita juga kan, saudara kita, nomor 5 Eka Batang Anai, mantan wali korong dan juga konten kreator. Kemudian
pernah juga mengurus ormas gitu kan. Jadi kita di sini pengen berbuat dan berlaku. Jadi sekalipun ada incumbent di situ, ya namanya kita Dusana ya, kita mempunyai cara dan planning ke depan masing-masing. Oke. Artinya di sini Ya, berarti para kontestan ini sendiri ya, semuanya punya pengalaman di dalam birokrasi. betul. Karena Eka sendiri juga Mantan wali korong. mantan wali korong dan Iya. semua para mantan yang pernah mengurus nagari gitu. Betul. Jadi artinya untuk birokrasi mungkin nggak terlalu banyak Iya. hal-hal itu yang harus diungkap. Cuma sekarang ini masyarakat Hmm. Sungai Buloh Barat sekarang ini, Ah, kalau Agusman Eka Putra sendiri melihat apa yang mereka butuhkan sekarang ini, saat ini nagari itu lagi butuh apa gitu? Apakah selama ini ada miss dari sebelum-sebelumnya? Menurut analisa Agusman Eka Putra sendiri, silakan. Ya, mungkin di Sungai Buloh Barat dengan beberapa nagari yang lain mungkin tidak berapa. Korongnya beda. ada berapa korong? Oh, ada 7 korong. 7 korong. Tidak berapa beda, mungkin ada beda pun sedikit-sedikit, tapi mayoritas sama. Jadi orang yang dikeluhkan orang itu ya yang pertama kemarin ini kan karena ada bencana yang masalah bantuan. Yang kedua masalah BPJS, bantuan untuk kesehatan, BPJS kesehatan gitu ya kan. Kalau bisa karena perekonomian orang di situ ya menengah ke bawah banyak di situ kan. Adapun yang lebih tapi tidak berapa bisa dapat itu dengan jari ekonomi orang yang menengah ke atas itu. Nah, Jadi ini untuk apa sendiri nih? Untuk di sana kan termasuk banyak agama situ ya. oh ya, betul. Di situ kan Gimana strategi Eka untuk menghadapi mereka-mereka yang mungkin beda dengan agama yang lain? Karena kan bercampur juga. iya, jadi sedikit masalah ini kan menggelitik banyak ditanya. Di situ di Sungai Buloh Barat adalah Indonesianya Padang Piaman, gitu kan, pada Indonesia Padang Piaman. Karena di situ ada 3 kepercayaan, yaitu Islam, Protestan dan Katolik, gitu. Jadi selama ini kita melakukan pendekatan tadi dari dulu dari orang tua Eka sudah berdamping dengan itu. Jadi kita udah komunikasi udah baik dari dulu, gitu kan. Dan Eka mau maju ini jauh-jauh udah disampaikan. Itu alhamdulillah dengan pendekatan kita dari hati ke hati, istilahnya dengan kita punya beretika pula kita mendekati gitu kan, kita tidak menganggap dia minoritas atau bagaimana, karena dia adalah sanak kemerdekaan dari nenek mama Sungai Buloh, berarti kita lah berdusana di situ, cuman kepercayaan kita berbeda, nah gitu. Alhamdulillah mereka semua, saya melalui video ini juga terima kasih kepada dusana kita yang Noniha, kita panggil situ, dia luar biasa dukungannya kepada Eka Batanai atau Agusman Eka Putra. Untuk finishingnya sama-sama kita lihat aja nanti di tanggal 27 insyaallah gitu ya. Oke, Ya. tahan dulu dari Eka, mungkin kita ke Ajo Suwardi. Kita tanya-tanya dulu nagari ini seperti apa kan. Ya, Assalamualaikum sambil, Bang. Ajo. Waalaikumsalam. Kadrian itu. Ini Ajo sendiri kan dikabarkan kan juga dalam isu-isu yang beredar, Ya. mereka mengatakan Ajo itu bukan orang baru. Artinya berarti Ajo itu sudah pernah dulu bergelut di nagari itu sendiri. Ya. Nah, sekarang melihat kondisi nagari itu sendiri di Padang Kandang Pulau Aye, apa strategi Ajo kalau Ajo nanti jadi wali nagari di situ? Apa langkah-langkah Ajo yang akan Ajo siapkan gitu? Silakan. Terima kasih Pak Tommy yang telah memberikan kesempatan saya untuk mengutarakan beberapa hal tentang masalah nagari Padang Pulau Air ke depannya. Sebenarnya ya, saya dulu jadi wali korong itu sebelum pemekaran. Itu jadi saya masih di Perang Bintungan. Jadi sebelum pemekaran itu saya jadi wali korong, terus kebetulan ada peluang untuk pemekaran, saya mau motor dari pemekaran nagari Parangkanang Pulau karena melihat keadaan kita teranak tirikan lah di Padang Bintungan ya. Mungkin karena banyak korong, bantuan pemerintah minim sehingga berebut. Nah, itulah ide saya mengambil kesempatan ini, peluang emas untuk memisahkan diri secara administrasi pemerintahan, bukan adat dan agama. Jadi sekarang ternyata setelah saya udah mundurkan diri dari wali korong, sepeninggal saya merantau, udah kebetulan pemekaran nagari ini udah terlaksana, sehingga ada terangkatlah wali nagari yang Parangkanang Pulau Air yang pertama ini saudara Daniel. Jadi setelah dilihat perkembangannya selama 8 tahun,
Jadi ada kebetulan dari masyarakat baik perantau maupun di kampung melihat masih ada kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan itu. Bukan ini saya berminat untuk berambisi jadi mencalon jadi wali negara, enggak. Cuman mungkin dengan kehadiran saya didukung masyarakat perantau dan di kampung, termasuk sebagian pemuka masyarakat, pemuda, para ibu-ibu, Nenek mama ya. nenek mama, alim ulama. Jadi saya lihat masih banyak yang bakal dibangun lagi. Yang pertama, ya mungkin infrastrukturnya, terus ini memajukan perekonomian masyarakat, baik juga pembangunan ya pemuda lah, Karang Taruna, aktivitasnya masih banyak yang belum bergerak lah. Berarti artinya Ajo itu sendiri memang didorong masyarakat untuk maju, atau Betul. Ajo sendiri yang pengen maju? Keinginan tadi ada, tapi melihat dorongan dulu, aspirasi dari perantau dan di kampung. Kalau seandainya ambisi kita pribadi percuma, nol, nonsen semua. Jadi Kenapa? masyarakat memang Tanpa dari dorongan masyarakat, apapun pelaksanaan tugas kita nggak bakal berjalan lancar. Ya. Kenapa? Kita butuh nih dukungan dari masyarakat baik di kampung baik di rantau. Kenapa? Karena semuanya tergantung pembangunan ini dari finansial. Kalau tidak ada dukungan finansial nggak bakal terlaksana semua. Oke. Jadi kalau nanti Ajo duduk jadi wali nagari, Ya, dengan anggaran yang sekarang kan semua wali nagari itu kan tahu tuh, dan masing-masing bervariasi. ya. Ada yang 300, ada yang 400. Nah, itu dengan modal seperti itu yang cuma bisa diputarkan, strategi Ajo untuk menghadapi itu gimana? Kalau informasi yang didapat sekarang nih memang anggaran nagari ini sekarang minim. Mungkin untuk biaya operasional apa aja pemerintah nagari aja. Kalau untuk strategi untuk pembangunan dari segala bidang lah, baik infrastrukturnya, baik ekonomi, sosial, kesehatan. Saya punya landasannya gini. Dukungan dari rantau sama link ke pemerintahan kabupaten. Kalau kita tidak punya link ke atas, apapun proposal kita mau bertumpuk setinggi gunung, itu biasanya taruh di bawah. Jadi kalau kita punya link, insya Allah setidaknya dalam 3 mungkin dapat 1 proposal kita. Jadi tambah dari rantau. Yang saya buktikan fungsi dari rantau ya. Contohnya waktu saya jadi wali korong dulu, pembangunan masjid, surau, rumah sekolah, TK itu semuanya kalau tidak ada bantuan dari rantau mungkin ya macet lah, tersiot pembangunannya. Alhamdulillah kerjasama antara masyarakat rantau dengan yang di kampung, pemuka masyarakat, semuanya hanya beberapa tahun tuntas. Nah itu maka saya bilang kepercayaan dari rantau tergantung individu, siapa kepercayaan yang memimpin di kampung sama pemuka masyarakatnya. Jadi kita bersinergi semua, nggak bisa jalan sendiri. Sehebat apapun, kolaborasi semuanya. Sehebat apapun strategi wali negari, kalau nggak ada dukung dari perantau sama masyarakat yang di kampung, nggak bakal bisa berjalan. Jadi itu memang harus dibangun. Ya? Dibangun. Jadi walau nanti seandainya saya ini terpilih, saya nggak akan beda-bedakan. Oh ini pemilih nomor 1, ini pemilih nomor 2. Oh enggak. Kalau kita udah dipercaya oleh masyarakat semua sama, mau yang memilih kita mau yang tidak, itu sistem kita sportif jadi pemimpin gitu. Oke Jo, makasih Jo. Mungkin kita kayak lagi nih. Nah untuk saat ini banyak juga nih isu nih, mungkin untuk kedua calon ini ya, kalau jadi nanti ini kan ada isu itu wali korong itu kayaknya nggak punya batas waktu. Itu gimana strategi wali itu? Apakah mereka itu bisa diganti atau gimana itu? Dari Eka Agusman Eka Putra, tanggapannya? Ya, itu pertanyaan yang banyak ditemui di lapangan ya. Tetapi itu tergantung teknis dan bagaimana aturannya tentang masalah wali korong itu atau perangkat nagari. Jadi kalau seandainya kita menjadi wali negari, kita coba tergantung wali korong dan perangkat nagari itu kan tergantung pimpinan sebenarnya. Contoh kayak seorang anak
bermasalah atau dapat laporan dari warga atau dari masyarakat atau dari orang lain, kita tidak mungkin memponis itu anak kita atau menghukum mati langsung. Jadi Ini kita aturannya ada nggak masa jabatan? kalau di waktu saya dulu itu nggak ada masanya, Selagi gitu dia kan. Itu masih selagi mau dia masih menjabat, produktif, silakan, masih gitu ya. mau menjabat. Jadi tergantung bagaimana wali nagari itu, si pemimpin itu tersebut memanage anggotanya. Kalau ada pun trouble di lapangan, terjadi permasalahan kepada wali korong, itu yang bertanggung jawab penuh itu adalah si wali nagarinya. Jadi bagaimanapun kesalahan-kesalahan dilakukan wali korong itu, dia kan wali korong itu atau perangkat nagari itu adalah anak daripada si wali nagari tadi. Jadi kalau ada aduan dari masyarakat atau segala macam, kita coba panggil, kita nasihati. Tapi kalau 1, 2 dan 3 kita nasihati secara lisan dia tidak mau, baru kita ada aturan yang aturan yang beku, kayak dikasih SP katanya gitu ya kan. Tapi saya juga tidak mengetahui secara detail seperti itu, Bang ya. Jadi kalau seandainya tiba terjadi itu polemik di nagari saya, seandainya saya jadi wali dari nanti, kita akan carinya jalan keluarnya dengan azas musyawarah. Karena kita di Minangkabau kan azas yang pertama kan itu azas musyawarah. Karena yang kita pimpin itu anak kita, yang jadi wali negara itu perangkat negari situ kita juga berdunsana gitu kan. Kita kembali ke musyawarah aja, mencapai mufakat, dan bagaimana di situ kalaupun terjadi kita carikan jalan keluarnya. Kalau memang tidak bisa lagi, apa boleh buat, kita cari aturan hukumnya. Kita minta petunjuk juga kepada pihak DPMD atau pihak kabupaten, gitu kira-kira Bang. Oke, statement terakhir. Ya. Kita mulai dari Ajo Suwardi. Ya. Nomor urut 2. Apa kira-kira harapan Ajo Suwardi untuk masyarakat? Kalau Ajo Suwardi nanti memimpin Padang Kandang Pulau Y, harapan Ajo ke masyarakat ini supaya bisa sama-sama dilaksanakan, itu apa saja yang bisa sampaikan. Silakan ya. Terima kasih, Pak Tommy. Jadi kalau seandainya saya diberi amanah memimpin negari Padang Kandang Pulau Air, harapan saya kepada masyarakat, baik yang memilih saya maupun yang tidak memilih saya, marilah kita sama-sama membangun negari Padang Kandang Pulau Air ke depannya. Terus ya, kita harus cerdas berpolitik untuk ke depannya. Jadi kita harus ikut aturan pemerintah, hak dan kewajiban. Saya nggak dengar-dengar tuh, wah, wali negari menggratiskan pajak. Ini sebenarnya kalau saya sejak dari wali korong dulu, ini mengajarkan kebodohan. Karena kita mengajarkan masyarakat kita patuh dengan aturan negara. Ya. Kenapa? Kita meminta contoh bansos, pendidikan yang bagus, sarana jalan, ini pengairan segala macam, kita minta bantuan ke pemerintah. Sementara kita sebagai warga negara, kita Tidak bayar pajak. anti pajak atau memang dah disenangkan dengan gratis pajak. Padahal pajak itu hanya tidak seberapa. Tapi untuk membangun rasa tadi bernegara tadi, nah itulah latihan dari pajak. Saya sering dulu mengimbau di surau-surau waktu ada acara-acara, saya minta masyarakat ini supaya patuh dengan bayar pajak PBB ini. Nilainya tidak seberapa, tapi moral dan mental kita tuh. Jadi contohnya gini, Padang Bintun waktu itu. Tuh, kata oleh Neri, contoh di Perang Kandang tuh hampir lunas pajaknya. Yang korong lain masih 0 katanya. Nah itu wali negari yang bilang. Ya. Nah, jadi kita nilainya nggak seberapa, tapi secara moral, secara pola pikir masyarakat itu harus diajak yang cerdas. Jangan diajak, pajak gratis. Wah, saya nggak. Artinya Itu arahan yang jangan politik buat yang statement pembodohan lah gitu iya, ya. pembodohan itu kita mengajarkan masyarakat kita ini cerdas. Nah, kita juga berjuang juga mendapat Jadi nanti fasilitas kalau bantuan dari Ajo- pemerintah. Kalau Ajo nanti jadi wali, nanti itu pajak tetap dibayarkan. Bayar. Ya. Jadi artinya di situ memang pajak ini kan saya sendiri juga di rumah tuh juga korong-korong pada minta pajak bumi Ya, atau segala macam. ya. Itu kan memang kewajiban sebagai warga negara. Ya kita Nah, sebagai terakhir Ajo sekarang ini untuk menyampaikan ke masyarakat supaya masyarakat yakin kalau Ajo jadi wali nanti mereka merasa terwakili apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka harapkan. Itu Silakan jelas. sampaikan, Jo. Saya jelas kalau saya terpilih jadi wali negari, memang harus saya bisa membawa kepercayaan daripada masyarakat yang umumnya lah. Saya bukan pemilih saya aja, seluruhnya. Ya. Ya, jadi saya harus bisa mewakili
seluruh aspirasi, keluhan dan solusi, mencarikan solusi kalau ada masalah. Jadi saya nggak bakal lepas tangan tuh. Makanya kalau saya dulu wali Korong, seluruh persoalan yang ada di Korong Padang Gandang dulu, itu saya nggak pernah mengadu ke wali nagari. Kenapa? Saya harus bisa menyelesaikan sendiri. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Kecuali memang udah nggak bisa lagi, dah segala macam. Nah, baru ke wali nagari. Nah, karena saya prinsip gini, karena kerjasama antara pemuka masyarakat, kepala kaum, ini mama, alim ulama, sama wali Korong waktu itu, memang kita sejalan. Jadi apapun persoalan ini dibahas di Lapau. Nah, di Lapau selesai semua, baik pembangunan, baik sengketa Badun Sanak, sengketa antar kaum. Nah, terus masalah tersangkut hukum di kantor polisi pun tarik lagi, kita selesai di bawah dulu. Jadi artinya semua masalah yang ada di negara itu mari sama-sama kita selesaikan dari semua elemen yang ada di situ ya. Ya. Oke Jo, terima kasih untuk Eka sendiri. Untuk segmen terakhir, mungkin ada himbauan untuk Pilwana Badun Sanak. Nah, jadi selain dari nanti jadi wali nagari, mungkin ini kan banyak gesekan. Kan semuanya berharap Pilwana itu Badun Sanak. Iya, betul. Silakan. Ya, kalau di Eka ya, menyambung kata Bapak tadi, kita berharap di tanggal 27 besok, mungkin tidak beberapa hari lagi di sana, marilah kita bersama-sama menyukseskan pesta nagari ini, 73 nagari yang ada di Padang Pariaman. Jadi kita bersama-sama datang ke TPS, mendaftarkan diri kita untuk menjadi pemilih. Kita membawa surat panggilannya, kan surat undangannya, kita ambil surat suaranya, kita masuk kepada bilik suara dan kita tentukan pilihan kita, karena satu pilihan kita itu menentukan nasib nagari 8 tahun ke depannya. Karena kalau kita tidak menentukan pilihan kita atau kita golput, nanti kita ada penyesalan di diri kita, nanti adanya ketidaktepatan orang yang terpilih nantinya. Dan bagi saya pribadi, Agusman Eka Putra atau Eka Batanganai, yaitu nomor urut 5 untuk Nagari Sungai Buloh Barat. Jadi saya berharap sekali kepada Bapak Ibu semua untuk beramai-ramai ke TPS menentukan pilihannya untuk memilih nomor 5 untuk Nagari Sungai Buloh Barat 8 tahun ke depannya. Kenapa? Karena saya maju menjadi wali nagari tidak jauh dari Bapak ini karena ada panggilan batin dan hobi mengurus orang banyak. Jadi ada juga dukungan-dukungan dari instansi-instansi terkait, contohnya kayak komunikasi dengan pihak rantau dan komunikasi dengan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, dan juga seperti yang disampaikan Abang tadi, Bapak tadi juga, karena efisiensi kecilnya dan minimnya anggaran desa untuk desa. Contohnya kalau di Nagari Sungai Buloh Barat itu Rp373.456.000 Badun Sanak ya. Jadi kata Bapak tadi memang betul, untuk upah karyawan nagari saja mungkin tidak mencukupi gitu. Jadi kita perlu pendekatan yang baik, komunikasi yang lancar dengan pihak kabupaten. Kenapa? Karena yang membangun nagari itu adalah pemerintahan Kabupaten Badun Sanak semua. Jadi sebagus apapun, sebaik apapun, sepintar apapun, kalau wali nagari di dalam nagari itu aja pintarnya bagusnya, kalau tidak mempunyai jaringan, tidak baik komunikasi baik tanah rantau, baik di lingkungan, baik dengan pemerintahan kabupaten, itu akan menghambat signifikannya perkembangan di negari kita dalam segi jenis apapun. Contoh, kita ibaratkan sebuah lampu aja atau barang elektronik dalam rumah, kalau tidak ada jaringan listrik, barang elektronik yang dalam rumah kita ini tidak akan bisa nyala. Jadi begitulah perlunya jaringan dan koneksi di masa efisiensi sekarang. Jadi buat pemilih dan Badun Sanak dimanapun berada, Eka sangat berharap mari bersama-sama kita ke TPS dimanapun Badun Sanak berada di Padang Pariaman ini untuk menentukan pilihan kita untuk 8 tahun ke depannya. Karena kenapa demikian? Pemilihan Pilwana ini adalah pelajaran politik bagi kita ke jenjang yang lebih setingkat lebih tinggi lagi. Sekian dulu. Oke, terima kasih. Ya. Agusman Eka Putra, Ya. calon wali nagari Sungai Buloh Barat. Ya. Nomor urut 5. Ya. Jangan lupa nomor urut 5. 5. Semoga sukses. Amin. Ya. Dan pada Ajo Suwardi juga dari Padang Kandang Pulau I nomor urut 2 ya. Ya.
Kita juga berharap jangan lupa nanti Dunsana untuk coblos nomor 2 Haji Swadi Ya. di Padang Kandang Pulau Ye. Terima kasih Jo. Sekian Tuh ada rezeki tiba udah. acara kita hari ini. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi Ayo, wabarakatuh. mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.